A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Rabbi fa'anna bi barakatihim wa hadina husna bi rahmatihim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Saya minta maaf karena tadi maghrib, sebelum maghrib kita tidak bisa berdakwah, menyampaikan motivasi mengenai huruf yang sangat luar biasa, yang penuh makna secara bacaan dan pemahaman. Baik, hari ini insya Allah kita akan membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf ya. Ada 6 huruf yang akan kita bahas. Ada 6 huruf yang akan kita bahas insya Allah. Yang pertama huruf yang akan kita bahas adalah K. Huruf K. Huruf K adalah bermakna konsisten. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diciptakan di muka bumi, kita harus konsisten dengan janji dan sumpah kita di masa penciptaan kita dalam roh. Qalu wala syahidina asyhadu an la ilaha illallah. Ketika seorang hamba sudah konsisten dengan apa yang telah ditetapkan, maka kita akan mengetahui posisi yang sebenar diri kita. Konsisten tersebut adalah menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benar menjalankan dan menjauhi larang Allah dengan sebenar-benar menjauhi. Nah, ini adalah kalimat konsisten. Ketika konsisten tersebut, maka akan berpijak kepada persoalan konsekuensi. Allah memberikan konsekuensi kepada diri kita ketika kita menjalankan perintah Allah dengan benar-benar dan meninggalkan larangan Allah dengan benar-benar. Konsekuensinya yang kita dapat adalah amal ibadah, insya Allah. Ketika amal ibadah sudah kita dapat, surga yang kita miliki insya Allah. Jadi huruf yang pertama adalah huruf K. K artinya konsisten dan konsekuensi. Antara konsisten dan konsekuensi akan beriringan. Ketika kita menjadi seorang hamba Allah harus konsisten. Laqad khalaqnal jin wal ins illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tak lain dan tak bukan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita diperintahkan menyembah kepada Allah, berarti kita diperintahkan untuk benar-benar menyerahkan segala persoalan kehidupan kita, segala yang ada dalam diri kita. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita hadapkan diri kita, wajah kita, kehidupan kita, problem kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu curhat securhat-curhatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Huruf K. Ketika kita bicara huruf K tadi, konsisten, dan sebagai seorang pemimpin kita harus konsisten dengan janji yang telah kita ungkapkan. Maka ketika kita sebagai manusia, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Ciri orang munafik adalah yang pertama itu ketika dia diberi janji, ketika dia berjanji tapi dia mengingkari. Banyak hari ini pemimpin yang memiliki janji begitu besar, tetapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia pimpin, dia mengingkari janjinya sendiri. Ketika dia diberi amanah, amanah tersebut juga dia ingkari. Ketika dia berkata, tapi katanya adalah bohong semuanya. Nah, jangan menjadi orang-orang yang munafik, karena konsekuensi dari hal yang telah kita janjikan kepada Allah di masa dalam ruh, maka itu akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan nantinya di depan Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh para malaikatnya. Yang kedua, huruf yang kedua adalah U. Ketika kita sudah konsisten, sudah tahu dengan konsekuensinya, maka huruf U ini adalah berbentuk ubah. Ubah perilaku yang buruk, ubah sifat yang buruk, ubah perbuatan yang buruk, ubah tingkah yang buruk, ubah bahasa yang buruk, ubah pandangan yang buruk, cakrawala yang buruk, mata yang buruk, telinga yang buruk, dan kaki yang buruk. Ubah perasaan batin yang buruk. Ketika sudah kita rubah secara keseluruhannya, demi Allah, demi Rasulullah, kita akan mendapatkan yang namanya perubahan-perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan saja Allah yang senang, tetapi para malaikat, Rasulnya, dan manusia pun hamba Allah juga akan senang. Dengan huruf U tadi merubah segala paradigma, praduga, prasangka kita. Ud'uni astajibu lakum lidu'akum. Selagi kita mau berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Dan selagi kita mau berubah, insya Allah. Ketika kita sudah tahu dengan hal demikian, jangan kita berpikir mengandai-andai dalam pikiran kita bahwa kita adalah satu hal yang benar, satu hal yang salah. Karena Allah berada dalam sangkaan hambanya. Ya,
Ini abni zanni, Allah berada dalam sangkaan hamba-hambanya. Ketika sangkaan hambanya itu positif, maka Allah akan berikan positif kepada diri kita. Ketika sangkaan hamba itu adalah negatif, Allah akan berikan negatif kepada diri kita. Maka oleh sebab itu kembali kepada diri kita. Berlailah dari saat sekarang, merubah paradigma, merubah mindset kita, merubah pola kehidupan kita, merubah pola ibadah kita, merubah cara kita memandang dengan ke alam yang semesta ini. Insya Allah ketika sudah kita rubah dengan huruf U ini, kita akan paham nantinya. Setelah U, kita akan membicarakan tentang C. Kita sudah konsisten, kita sudah punya memiliki konsekuensi, dan kita sudah melakukan perubahan-perubahan, otomatis C. C bermakna cintai. Ketika engkau sudah benar-benar merubah dirimu dari yang kau tidak pernah baca Al-Quran, kau membaca Al-Quran dan kau cintai baca Al-Quranmu. Ketika engkau lalai dalam ibadah, sekarang engkau sudah memperbaiki ibadahmu, maka cintai ibadahmu. Ketika engkau menikmati yang namanya zikirmu, maka cintai zikirmu. Ketika engkau menikmati salawatmu, maka cintai salawatmu. Ketika hal ini sudah engkau cintai seluruhnya karena Allah. Karena kita mengetahui cinta karena Allah, sayang karena Allah, apapun karena Allah, gerakan apapun kita lakukan karena Allah. Maka cintailah dirimu, cintailah manusia, dan cintai utama dirimu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Ini kalimat C. Kalimat yang selanjutnya adalah kalimat I. Ketika kita sudah memiliki konsisten dan konsekuensi, dan kita sudah merubah pola pikir dan diri kita, dan mencintai segala perubahan kita tersebut, dan untuk mempertahankan dan memperkokohkan agar cinta kita tidak terbagi lagi, maka yang selanjutnya adalah I, ikhtiar. Kita sudah melakukan segalanya, kita sudah berbuat segalanya, terus sudah kita lakukan semaksimal mungkin, dan kita berikhtiar kepada Allah, kita serahkan kepada Allah dan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi alil azim. Hanya Allah yang memiliki daya dan kekuatan, hanya Allah yang memiliki segala sesuatu persoalan, dan Allah nanti akan membantu perjalanan kita baik ke depannya. Ketika kita sudah serahkan kepada Allah segala sesuatunya, demi Allah, demi Rasulullah, Allah akan berikan rahman dan rahimnya kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah yakin Allah akan bantu kita. Karena kita sudah percayakan segalanya kepada Allah. Dan ketika sudah kita ikhtiarkan sebenar-benarnya kepada Allah dari hasil yang sudah kita lakukan, maka kita akan mendapatkan nikmat takwa, nikmat iman, nikmat kesolehan, nikmat keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya, kita sudah berikhtiar, otomatis pasti ada perbedaan-perbedaan batin lagi. Pasti ada perbuatan pengulangan ke perbuatan selanjutnya lagi. Kita sudah minta doa, berdoa, berikhtiar, sudah bertobat kepada Allah, sudah benar-benar yakin bertobat kepada Allah. Terus datang lagi perbuatan yang sama dan hal yang sama, maka kita harus menggunakan huruf N. Huruf N adalah niat. Kembalikan, pasangin niatmu, pasangin nawaitumu kembali. Mulatkan nawaitumu kembali, perbaiki niatmu kembali. Kalau engkau sebagai seorang dai, perbaiki niatmu sebagai seorang dai. Kalau engkau seorang pemimpin, pemerintah, DPRD, kabupaten, apapun namanya, presiden, perbaiki niatmu kembali. Kalau engkau sebagai pengusaha, perbaiki niatmu kembali. Kalau engkau sebagai seorang mahasiswa, perbaiki niatmu kembali. Kalau engkau sebagai seorang anak, perbaiki niatmu kembali. Kalau engkau sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, perbaiki niatmu kembali. Kalau engkau sebagai seorang tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, perbaiki niatmu. Ketika sudah engkau perbaiki niatmu, maka engkau akan tahu jalan yang lurus, engkau akan tahu mana yang baik, engkau tahu mana yang salah, engkau tahu mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat. Segala sesuatu itu berdasar kepada persoalan niat. Kalau niat kita sudah baik, maka tahankan niat tersebut, kokohkan niat tersebut seperti yang sampaikan dahulu, istiqomahkan niat kita tersebut. Ketika sudah niat sudah baik, sudah kokoh, tidak akan mungkin niat yang kokoh akan digoncang dengan apapun. Tidak mungkin niat yang kokoh akan hancur dihantam badai, dihantam gelombang, dihantam yang lainnya. Kenapa? Niat itu sudah bertakkid ke dalam kalbi kita dan meresapkan kepada fi'il kita dan perbuatan kita. Selanjutnya, sesudah dengan niat tadi, maka gunakan huruf G. Apa itu? Gerakan, perbuatan. Kita gerak lagi.
Kita gerakkan tubuh kita, ketika tubuh kita bergerak, kita lihat nih ada satu kesalahan, jangan kita memandang salah. Ini kita mendengar yang salah, jangan mendengar yang salah. Ini mulut salah berbicara, jangan salah bicara, stop. Gerakan stop. Gerakan berhenti untuk melakukan suatu perbuatan maksiat. Gerakan berhenti untuk melakukan suatu kesalahan yang fatal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikatnya juga tidak senang dengan kita, dan para rasulnya tidak akan memberikan syafaat kepada kita. Maka dengan gerakan tersebut, semoga gerakan komunitas, mau gerakan klub, mau gerakan apapun nama gerakan yang akan kau lakukan, gerakan pemudaan, kemasyarakatan, dan yang lain yang sosial, ketika engkau sudah melakukan gerakan tersebut dan kau pahami gerakan tersebut dan kau kokohkan gerakan tersebut dan kau buat gerakan tersebut benar-benar menjadi gerakan yang terstruktural, yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Ketika hal itu sudah, maka Anda akan mendapatkan 1000 kekuatan, 1000 pembahasan yang ada dalam dirimu. Kalau kita ambil huruf depannya keseluruhannya dari K, U, C, I, N, dan G, maka terbentuklah sebuah bahasa atau kalimat yang disebut dengan kucing. Jadi kita membahas hari ini adalah memecahkan masalah huruf kucing dengan persoalan keagamaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah konsisten, ketika kita sudah mau berubah, ketika kita sudah mencintai dalam setiap konsisten dan perubahan kita, dan kita sudah berikhtiar menyerahkan kepada Allah, dan kita perbaiki kembali niat kita, dan kita lakukan gerakan kita, salat, beribadah, baca Al-Quran, seluruhnya itulah gerakan untuk kita kembali kepada Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, kalau sudah kita lakukan dengan kalimat kucing tadi, huruf kucing tadi, huruf K, U, C, I, N, G tadi, maka kita akan mendapatkan kekokohan dan sesuatu yang bermanfaat besar buat diri kita. Semoga dengan motivasi huruf-huruf tadi menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan berarti ketika kita membahas tentang sebuah huruf kucing dan kita mengingatkan sebuah binatang, tapi kita membahas huruf kucing mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga motivasi huruf-huruf yang berbentuk binatang tadi bukan berarti kita berpikir tentang sebuah binatang, tetapi kita berpikir setiap huruf binatang tersebut ada hikmah, ada pelajaran yang harus kita petik dalam setiap kehidupan kita. Demi Allah, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah kokohkan konsisten kita, Allah bantu kita dalam berubah, dan Allah perbaiki cinta kita, Allah terima segala solusi ikhtiar kita, dan kita perbaiki niat kita dan gerakan kita. Semoga apa yang telah dilakukan selama ini, kalau lalai perbaiki, jangan sampai lalai. Kalau tinggal dalam sesuatu kegiatan, ayo rubah kegiatan tersebut. Semoga apa yang kita sebut hari ini menjadikan berkah buat saya yang tahu ilmi dan ibadah ini, dan semoga bermanfaat buat kita di rumah yang mendengar dan menonton dan para sahabat di FB. Semoga hal ini bisa menjadikan support bagi kita, menjadikan sebuah keberkahan bagi kita di dunia dan di akhirat. Jangan lupa tetaplah kita perbaiki diri kita dan terus membaca setiap huruf-huruf yang ada dalam binatang. Walaupun namanya sebuah huruf kucing, tetapi ada makna di balik huruf tersebut. Insyaallah besok kita akan membahas tentang huruf dari macan. Seperti apakah huruf macan? Nanti kita akan pecahkan huruf macan ini. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Dan semoga sholat maghrib dan sholat isanya dan setiap bacaan Qurannya tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.